Organisasi yang terdesentralisasi membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan bertanggung jawab atas biaya, laba, dan investasi. Tingkat atau kadar tanggung jawab diperingkat dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama di sini ada pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Besar kecil pusat biaya tergantung pada aktivitas-aktivitasnya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Yang pertama yaitu biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Yang kedua yaitu anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Selanjutnya ada varians tarif tenaga kerja langsung. Dihitung untuk mengetahui seberapa besar varians tarif tenaga kerja langsung dan apakah varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya ada varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung. Dihitung untuk mengetahui seberapa besar varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan apakah varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya sebenarnya atau dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Pembahasan selanjutnya mengenai pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer pusat investasi sering dievaluasi menggunakan pengembalian pada investasi atau ROI atau ukuran pendapatan residual. Akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Terdapat dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja investasi, yaitu yang pertama ada pengembalian investasi atau return on investment. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Semakin besar persentase ROI, maka peluang untuk mendapatkan pengembalian dana yang menguntungkan semakin terbuka lebar. Suatu perusahaan yang menjanjikan ROI tinggi tentu menjadi incaran para investor. Yang kedua yaitu laba residu atau residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi.
adalah selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam mengukur kinerja laba residu, secara konseptual dipandang lebih baik daripada ROI, karena residual income mendorong para manajer untuk mengambil keputusan investasi yang menguntungkan perusahaan sebagai kesatuan. Keunggulan dari laba residu yaitu laba residu dapat menggunakan kembali minimal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aset. Sedangkan kelemahan laba residu yaitu laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Kemudian tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, perbandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil.